Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa pada hari yang indah ini kembali. Dan tanpa terasa kita sudah masuk di pertengahan daripada tahun 2020. Doa saya kita semua jemaat Tuhan tetap berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan bukan cuma itu tetapi tetap juga berada dalam perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, dan pertolongan Tuhan senantiasa. Walaupun situasi saat ini ya boleh dikatakan kurang mendukung, dalam pengertian kita tidak terlalu bebas, tapi kita harus ingat bahwa kebebasan yang sejati itu datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, sebelum saya lebih lanjut membagikan firman Allah yang saya akan bagikan pada hari ini, saya teringat dua hal yang saya dapatkan dari Tuhan waktu saya berdoa kira-kira 2 minggu atau 3 minggu setelah pandemik ini mulai masuk secara khusus di Makassar. Sebenarnya ada beberapa hal yang saya dapatkan dan mungkin hal-hal tersebut pernah saya bagikan kepada Anda di dalam firman Tuhan yang saya bagikan beberapa waktu lalu. Tapi ada beberapa hal yang lain yang saya dapatkan juga daripada Tuhan tentang apa sih yang Tuhan inginkan dan apa sih yang kita umat Tuhan perlu lakukan. Nah, saya mau bagikan pada hari ini dua hal yang secara khusus Tuhan ingatkan untuk diingatkan kepada kita semua dan termasuk saya sendiri diingatkan oleh Tuhan akan hal ini. Yang pertama adalah Tuhan kembali ingatkan agar kita tetap waspada. Sekali lagi, yang pertama kita tetap waspada. Mengapa kita tetap waspada? Bapak Ibu Saudara, ya, walaupun pemerintah secara khusus pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah mengizinkan kita untuk melakukan aktivitas secara normal, namun agak sedikit terbatas. Ya, kita sudah bisa, sebagian besar kita sudah memang dari dulu juga kerjanya sudah tetap jalan kerja. Tapi juga kalau kita melihat bagaimana fasilitas-fasilitas umum lainnya sudah terbuka. Dan juga bahkan kesempatan untuk kita beribadah juga sudah diizinkan. Nah, dan kalau kita melihat di jalan-jalan saat ini sudah lebih banyak orang yang beraktivitas, tidak seperti yang dahulu-dahulu di mana jalan-jalan lebih sepi. Nah, satu hal yang Tuhan ingatkan lebih waspada adalah karena apa yang terjadi di bangsa kita ini saat ini walaupun kelihatan sudah normal, tetapi bukan berarti wabah ini sudah berhenti atau wabah ini sudah berlalu. Ya, bahkan boleh dikatakan bahwa sebenarnya situasi saat ini cukup berbahaya apabila kita tidak waspada. Sekali lagi saya katakan cukup berbahaya apabila kita tidak waspada. Karena berdasarkan para ahli mengatakan mereka melihat Indonesia ini sebenarnya secara kurva grafik daripada orang yang terkena akan secara kurva grafik akan orang-orang yang terkena akan wabah ini, kurva grafiknya ini Indonesia belum mencapai puncaknya. Dalam pengertian Indonesia masih stabil saat ini. Jadi masih ada kemungkinan angka yang terkena penyakit ini bisa jadi lebih melonjak lagi. Itu berdasarkan penelitian daripada para ahli. Jadi biasanya kalau angka yang terkena penyakit ini sudah sampai puncaknya, ada kecenderungan angka tersebut akan menurun. Nah, menurut para ahli Indonesia belum sampai di sana. Artinya adalah penyakit ini, wabah ini masih bisa lebih lama lagi. Nah, karena wabah ini masih bisa lebih lama, oleh sebab itu saya mau ingatkan kepada kita semua jemaat Tuhan untuk sekali lagi tetap waspada. Kalau Anda pergi melakukan aktivitas termasuk bekerja dan kemudian juga pergi belanja atau melakukan aktivitas, saya menyarankan untuk tetap menggunakan masker,
tetap membawa hand sanitizer, tetap rajin cuci tangan, melakukan seperti yang pemerintah anjurkan kepada kita semua. Karena saya melihat saat ini di jalan-jalan, di beberapa tempat ada orang-orang yang sudah tidak peduli lagi dengan kondisi yang ada. Nah, kita sebagai umat Tuhan tetap harus, sekali lagi saya katakan, waspada. Ya, saya ingat waktu Tuhan katakan bahwa di dalam wabah ini sepanjang orang percaya mengikuti aturan yang ada, maka Tuhan pasti luputkan. Tapi apabila orang percaya mengabaikan akan saran kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, oleh para dokter, maka orang percaya tersebut bisa terkena akan penyakit ini. Doa saya kita semua tetap sehat dan kita terhindar daripada wabah ini. Nah, saudara, ada beberapa di antara Anda yang mungkin bertanya, kapan kita mulai bisa beribadah bersama-sama kembali? Nah, menyangkut hal tersebut tentu ada kaitannya dengan tadi yang saya katakan bahwa kita tetap waspada. Sebagai gereja kita tidak mau terburu-buru untuk memulai ibadah bersama-sama, tetapi kami memikirkan, ya, kalau sekarang ada istilah the new normal, kita juga memikirkan, ya, cara ibadah yang the new normal secara ibadah, istilahnya seperti itu, ya. Jadi saya ajak kita semua jemaat, mari berdoa sama-sama, ya, kita cari Tuhan dan kemudian kita minta hikmat Tuhan, ya, bagaimana supaya ibadah bisa dilaksanakan dengan cara yang sesuai dan sebaik-baiknya. Ya, kami semua rindu untuk kita tetap bisa bersekutu bersama-sama, berfellowship bersama-sama. Tapi yang terpenting saudara bukan hanya sekedar kehadiran tubuh kita di dalam tempat ibadah, yang terutama adalah bagaimana Anda dan saya, kita semua lewat ibadah kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu hal yang pertama yang saya mau sampaikan. Nah, hal yang kedua ini menyangkut juga dengan firman yang saya mau sampaikan. Seperti saya katakan tadi, waktu dalam doa saya mendapatkan pesan daripada Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan menyampaikan agar umat Tuhan itu menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, mungkin ini saya belum pernah sampaikan kepada kita semua, tapi saya diingatkan oleh Tuhan kembali agar kita membangun suatu bukan hanya sekedar mesbah doa, tapi dalam kehidupan kita lebih banyak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, saya mau kita saat ini belajar bersama-sama, ya, kuasa daripada pujian penyembahan. Saya percaya apa yang Tuhan sampaikan tentang kita memuji dan menyembah Tuhan lebih banyak dan lebih sering, ya, itu ada kaitannya dengan firman yang Tuhan ajarkan tentang pujian dan penyembahan. Nah, mungkin bagi kita semua pujian dan penyembahan sudah biasa kita lakukan pada saat kita ibadah hari Minggu. Tapi saudara, Tuhan inginkan kita agar kita memuji dan menyembah Tuhan bukan hanya sekedar hari Minggu. Dan mungkin Anda juga berkata, ya, saya di rumah putar lagu, saya di rumah dengar musik, saya juga menaikkan pujian kepada Tuhan, saya juga waktu sebelum doa saya menaikkan pujian kepada Tuhan, ya, saya kadang-kadang juga menaikkan pujian waktu saya berkendaraan, atau mungkin Anda katakan di rumah saya dengan anak-anak menyanyi buat Tuhan. Puji Tuhan saudara. Tetapi yang Tuhan sampaikan adalah mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita menyembah Dia lebih lagi. Kalau mungkin kita memuji Tuhan di dalam waktu doa kita 15 menit, mungkin Tuhan mau untuk kita tingkatkan. Kalau mungkin setengah jam, Tuhan mau untuk kita tingkatkan. Bahkan bukan cuma di rumah kita memuji dan menyembah Tuhan,
Tapi saya mau sarankan pada saat kita berkendaraan, maupun di motor, maupun di mobil, ya, tentu kita harus waspada. Ya, mungkin kita bisa menaikkan syukur kita kepada Tuhan lewat lagu yang kita tahu, atau mungkin dengan hanya pujian berkata, Tuhan kau baik, puji Tuhan, haleluya, terima kasih untuk kebaikanmu, ya. Nah saudara, saya mau ajak kita semua untuk melakukan hal-hal tersebut dalam kehidupan kita. Nah, mengapa kita mau melakukan hal tersebut? Nah, tentu saja berkaitan dengan apa yang saya mau sampaikan pada hari ini, kuasa daripada pujian dan penyembahan tersebut. Saya mengajak kita buka di dalam kitab Amos pasal yang ke-9. Kitab Amos pasal 9, kita akan baca ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Amos 9 ayat 11 sampai 12. Di situ firman Tuhan berkata, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Ayat 12. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, firman Tuhan yang barusan kita baca adalah sebuah nubuatan yang diucapkan oleh seorang nabi Tuhan yang bernama Amos. Memang nubuatan ini, ya, dikatakan bahwa ini adalah nubuatan yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Tapi saya percaya saudara bahwa sesungguhnya nubuatan yang ada di Perjanjian Lama itu diberikan kepada bangsa Israel secara jasmani, tetapi juga diberikan kepada bangsa Israel secara rohani. Bangsa Israel secara rohani adalah kita orang percaya yang hidup di zaman sekarang, yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah, nubuatan ini belum tergenapi. Ya, kalau saya bisa katakan dan saya tegaskan kembali, belum tergenapi di zaman daripada orang-orang Israel hidup. Maksudnya waktu zaman Yesus dan sebelumnya. Belum tergenapi. Saya percaya bahwa nubuatan ini baru tergenapi saat ini di dalam kehidupan kita orang percaya. Nah, apa maksud daripada saya nubuatan ini sedang tergenapi dan sudah tergenapi dalam kehidupan kita saat ini orang percaya? Firman Tuhan berkata, ya, bahwa Tuhan mau mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Sekali lagi, Tuhan mau mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Nah, apa itu pondok Daud? Buat sebagian besar daripada kita, ya, tabut perjanjian, bait Allah adalah sesuatu yang sudah merupakan hal yang biasa kita dengar. Nah, sekali lagi, bait Allah, tabut perjanjian adalah sesuatu yang sudah biasa kita dengar. Tapi bagaimana dengan pondok Daud? Apakah itu pondok Daud? Nah saudara, pondok Daud ini adalah sebuah kemah yang dibuat oleh Daud. Ya, dia buat kemah tersebut pada saat dia membawa akan tabut perjanjian Allah, ya, dari rumah Obed Edom yang sebelumnya dari tanah Kiryat Yearim, ya, dan dibawa dan kemudian ditaruh di rumah Obed Edom selama beberapa saat, dan kemudian setelah itu Daud bawa ke Yerusalem, tempat di mana dia memerintah. Nah, dia mendirikan akan kemah tersebut untuk meletakkan akan tabut perjanjian Tuhan tersebut. Saudara, jadi waktu Daud menjadi raja, salah satu prioritas yang Daud lakukan, ya, yang tercatat dalam firman Allah adalah
dia membawa tabut perjanjian Allah tersebut. Nah, kalau kita pelajari dalam kitab 1 Samuel, kita akan menemukan bahwa tabut perjanjian Allah yang merupakan yang Allah suruh untuk Musa buat, itu pernah direbut oleh bangsa Filistin. Jadi di dalam perperangan antara orang Israel dan bangsa Filistin, pada saat itu orang Israel membawa tabut perjanjian Tuhan. Mereka berpikir dengan membawa tabut tersebut mereka akan memenangkan peperangan. Tetapi pada kenyataannya saudara, Tuhan mengizinkan untuk bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Filistin. Dan kemudian tabut perjanjian tersebut dibawa oleh bangsa Filistin ke dalam bangsa mereka. Nah, kemudian kalau kita belajar, bangsa Filistin akhirnya terkena tulah daripada tabut tersebut, yang menyebabkan akhirnya bangsa Filistin memutuskan untuk mengembalikan akan tabut Tuhan tersebut. Nah, waktu tabut Tuhan tersebut dikembalikan kepada bangsa Israel, ya, ada pengabaian yang dilakukan oleh orang Israel yang membuat tabut tersebut berada di rumah daripada Abinadab, ya, selama beberapa saat, dan kemudian tidak pernah sama sekali untuk dijaga oleh orang-orang Lewi atau orang-orang yang telah ditunjuk oleh Tuhan secara khusus untuk mengurus akan tabut tersebut. Nah, kemudian Daud waktu dia menjadi raja, dia menyadari bahwa pentingnya untuk memprioritaskan akan tabut perjanjian tersebut. Dan oleh sebab itu Daud membawa tabut tersebut ke dalam tempat di mana dia memerintah. Nah, Daud itu hatinya sangat melekat kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat kehidupan Daud, bagaimana Tuhan memimpin dia, Tuhan membuat dia berhasil. Ya saudara, ini adalah contoh bagaimana kalau kehidupan kita sebagai orang percaya mau berhasil. Ya, kita bisa belajar dari kehidupan Daud, di mana dalam setiap hal yang dia lakukan, dia selalu memprioritaskan Tuhan. Nah, pada saat Daud membawa tabut tersebut, sebenarnya Daud juga punya keinginan untuk membangun bait Allah. Dia katakan, masakan aku manusia seperti ini tinggal di rumah yang megah, tapi sementara Tuhan tersebut tinggal di dalam sebuah kemah. Nah, kalau kita baca di dalam firman Tuhan tersebut diceritakan bagaimana Tuhan lewat nabinya mengatakan kepada Daud, kamu tidak bisa membangun akan bait Allah tersebut, nanti anak kamu Salomo yang akan membangun bait Allah tersebut, karena tangan kamu penuh dengan darah. Ya, karena Daud waktu itu banyak melakukan peperangan dan Tuhan tidak izinkan Daud untuk membangun akan bait Allah tersebut. Nah saudara, jadi sepanjang Daud memerintah, tabut tersebut ada di dalam kemah tersebut. Nah saudara, kemudian apa yang dilakukan di dalam kemah atau yang disebut dengan pondok Daud ini? Nah saudara, Daud setelah dia meletakkan akan tabut tersebut di dalam kemah tersebut, Daud itu tidak berdiam diri, tetapi dia memerintahkan kepada suku Lewi. Anda bisa baca ya kisahnya tersebut di dalam kitab haleluya. Anda bisa lihat kisah tersebut di dalam kitab 1 Tawarikh ya. Anda bisa lihat kisah tersebut di mana Daud memerintahkan agar suku Lewi ini dibagi di dalam 3 shift, 3 giliran. Dibagi dalam 3 giliran, di mana orang-orang Lewi ini per 8 jam mereka akan menaikkan pujian penyembahan kepada Allah. Ya, sekali lagi mereka dibagi dalam giliran di mana mereka akan memuji dan menyembah Allah. Jadi di dalam kemah tersebut di mana ada tabut Tuhan, di situ ada pujian pengagungan yang dinaikkan kepada Tuhan yang tidak pernah berhenti. Sekali lagi saya ulangi, ada pujian pengagungan yang dinaikkan kepada Tuhan yang tidak pernah berhenti, terus menerus.
Nah, tapi saudara, pada saat rumah Allah, bait Allah tersebut selesai, tabut tersebut dipindahkan dari kemah tersebut kembali ke dalam bait Allah. Nah, pada saat tabut tersebut sudah dipindahkan ke dalam bait Allah tersebut, pada saat itulah pujian penyembahan kepada Allah yang 24 jam juga berhenti. Tidak ada lagi pujian penyembahan. Jadi kalau di sini firman Tuhan mengatakan Tuhan mau membangun kembali pondok Daudnya, sebenarnya yang Tuhan maksudkan adalah bukan kemahnya, bukan pondoknya, tetapi yang Tuhan bicarakan adalah pujian penyembahan yang dilakukan kepada Tuhan selama 24 jam. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sudah sampaikan kepada kita semua ya, bahwa nubuatan ini sedang terjadi saat ini. Firman Tuhan dalam ayat 11 mengatakan pada hari itu. Kapan hari itu? Nah, saudara, kalau kita belajar di dalam firman Tuhan, sejarah, bukan firman Tuhan, tetapi dalam sejarah, dan juga ya kita melihat kondisi daripada kekristenan zaman sekarang, ya, orang Kristen itu saat ini adalah, agama Kristen adalah agama yang paling punya banyak, maksudnya secara statistik paling banyak jumlah pemeluknya. Kekristenan adalah suatu agama yang paling banyak penganutnya. Walaupun ya kita tahu di kekristenan juga ada orang-orang yang Kristen KTP lah, seperti itu. Tapi intinya di seluruh dunia itu ada orang Kristen, ada orang percaya. Dan bukan hanya sekedar orang Kristen, ya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita hidup di zaman di mana terjadi akan satu kebangunan rohani yang luar biasa. Di mana begitu banyak orang dipenuhi dengan Roh Kudusnya, di mana ada banyak pewahyuan-pewahyuan baru yang Tuhan berikan, di mana orang Kristen semakin bertumbuh dalam iman kekristenan mereka, di mana orang percaya semakin lebih dekat dengan Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya saudara, kalau tahun 80 masih kurang orang yang mau untuk berdoa tampil di depan umum. Sekarang saudara, jangankan orang yang berdoa tampil depan umum, ada begitu banyak orang yang mau berkhotbah, mengajar, karena begitu bertumbuh pesatnya kehidupan kekristenan tersebut. Ya saudara, bukan cuma di negara kita, tetapi di berbagai macam tempat ada orang Kristennya di seluruh dunia. Nah saudara, ya, di dalam masa COVID-19 ini ya, ada kalanya saya juga berbincang-bincang dengan teman-teman saya yang tinggal di belahan dunia yang lain. Ya puji Tuhan, oleh karena COVID ini saya justru malah bisa untuk berkomunikasi dengan berbagai macam orang percaya di berbagai belahan tempat. Dan saudara, ada kalanya untuk menentukan waktu untuk kita ketemuan tuh agak sulit. Karena apa? Karena kalau misalnya buat saya pagi, di beberapa tempat ada yang sudah malam. Kalau buat mereka pagi, buat saya justru waktu tidur saya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita mau ketemuan antara orang-orang dari berbagai macam negara, saudara, menentukan waktunya itu kadang-kadang ada yang sampai tengah malam, ada juga yang subuh. Jadi waktunya agak sedikit benturan lah istilahnya. Nah, apa hubungannya dengan Pondok Daud? Hubungannya adalah seperti ini saudara, yang saya mau katakan. Bahwa sesungguhnya tadi saya katakan Pondok Daud adalah simbol daripada pujian penyembahan kepada 24 jam. Ya. Sesungguhnya nubuatan tentang ini sedang tergenapi dan sudah tergenapi. Yang saya katakan adalah di mana pujian penyembahan kepada Tuhan itu terjadi selama 24 jam. Sekali lagi, penyembahan kepada Tuhan terjadi selama 24 jam, khususnya hari Minggu. Ya, sekali lagi saya katakan khususnya hari Minggu. Mengapa saya katakan demikian? Karena saudara ya, ada yang dari Minggu pagi
yang waktunya mungkin bukan waktu Indonesia Barat, tapi waktunya lebih awal lagi. Mereka dari katakan jam 7 pagi, jam 8 pagi mereka, dimana buat kita orang Indonesia mungkin masih jam 3 pagi atau jam 4 pagi. Mereka sudah beribadah kepada Tuhan. Dan ada ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu gereja yang beribadah setiap hari Minggu. Pada saat ada yang mulai memuji Tuhan jam 7, ada yang sambung jam 8, ada yang sambung jam 9, dan pada saat gereja-gereja tersebut selesai ibadah di sana, dilanjutkan dengan gereja-gereja yang beribadah lagi. Ya, sebagai contoh saya ambil saja, ya, kata di Indonesia kita punya 3 waktu yang berbeda, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Dan buat teman-teman kita yang Indonesia Timur jam 9 pagi mereka ibadah, dan buat yang tinggal di bagian barat jam 6 pagi mereka mungkin baru bersiap-siap untuk beribadah. Dan pada saat yang di Indonesia Timur sudah selesai beribadah, disambung dengan yang Indonesia Tengah. Dan waktu Indonesia Tengah selesai beribadah, disambung dengan Indonesia bagian barat. Ya, demikian seterusnya saudara. Jadi pujian penyembahan tersebut pada hari Minggu itu saya bisa katakan lebih daripada 24 jam terjadi. Pondok Daud tersebut terbangun. Nah saudara, saya percaya bahwa Tuhan bukan cuma mau melihat Pondok Daud tersebut, pujian penyembahan tersebut hanya terjadi di hari Minggu. Saya meyakini bahwa Tuhan menginginkan agar pujian penyembahan tersebut terjadi setiap hari. Kembali saya tegaskan, Tuhan menginginkan agar pujian penyembahan kepada Allah itu terjadi 24 jam, 7 hari, seminggu. Saudara, ya kita tahu ada menara-menara doa yang berdoa 24 jam, di mana ada selalu pujian penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Ya kita tahu ada cell group, ada pribadi-pribadi yang setiap hari terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Tapi saudara, saya meyakini bahwa Tuhan mau supaya kita terus-menerus hidup di dalam pujian dan penyembahan. Bukan hanya pada saat kita ibadah secara pribadi atau ibadah di dalam kelompok. Tapi pada saat kita melakukan aktivitas dan kita bisa meluangkan waktu kita sambil memuji Tuhan, why not? Kenapa tidak? Nah saudara, apa hubungannya pujian penyembahan ini dengan kondisi dan situasi yang terjadi? Saudara, kalau kita belajar dari dalam firman Tuhan, kita akan menemukan bahwa pujian penyembahan mempunyai suatu kuasa yang sangat dahsyat. Sekali lagi saya katakan, pujian penyembahan mempunyai suatu kuasa yang sangat dahsyat. Kalau kita baca di dalam kitab Yosua, di situ diceritakan bagaimana waktu bangsa Israel mau masuk ke dalam tanah Kanaan. Setelah mereka menyeberangi akan sungai Yordan, dan di situ kemudian mereka bertemu dengan sebuah kota yang benteng daripada kota tersebut sangat-sangat tebal. Nah, kemudian kita belajar bagaimana Yosua belajar untuk mendengar suara Tuhan, dan kemudian Tuhan suruh kepada Yosua untuk mereka mengelilingi akan tembok Yeriko tersebut selama 6 hari. Hari pertama sampai hari ke-6 mereka harus mengelilingi sebanyak 1 kali. Dan kemudian bukan cuma 6 hari sebenarnya, 7 hari. Dan kemudian pada hari yang ke-7 ya, mereka harus mengelilingi akan tembok tersebut sebanyak 7 kali. Nah saudara, tembok Yeriko tersebut adalah tembok yang bukan seperti tembok rumah yang kita miliki. Ya, tembok Yeriko tersebut tebalnya kira-kira sekitar
minimal 5 meter, saudara, temboknya. Dan tembok tersebut landai dalam pengertian ya dia agak miring ke atas. Jadi yang di bawah itu tembok tersebut sekitar bisa sampai 20 meter tebalnya. Dan kemudian dia naik sampai ke atas, tembok tersebut tebalnya 5 meter di atas. Bagaimana caranya orang Israel bisa mengalahkan bangsa Yeriko dengan tembok yang sedemikian tebalnya? Nah, kemudian Tuhan memberikan strategi kepada mereka untuk mereka mengelilingi akan tembok tersebut. Dan pada hari terakhir waktu mereka mengelilingi tembok tersebut, kalau pada hari pertama sampai hari ke-6 mereka keliling dengan mereka berdiam diri, tetapi pada hari terakhir mereka harus menaikkan pujian kepada Tuhan, bersorak kepada Tuhan. Dan kita membaca di dalam kisah tersebut, pada saat mereka bersorak, memuji, memuliakan nama Tuhan, tembok tersebut runtuh. Dan kemudian mereka bisa mengalahkan akan bangsa Yeriko tersebut. Kemudian kalau kita baca di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Di situ ada kisah di mana Raja Yosafat dia dikepung oleh Bani Amon dan Bani Moab yang begitu banyak dan begitu kuat. Dan pada saat itu diceritakan bagaimana Raja Yosafat mencari Tuhan. Ya, sekali lagi saya ulangi, mencari Tuhan. Dan pada saat selesai mereka mencari Tuhan, dan kemudian Yosafat merasa bahwa inilah waktunya untuk orang Lewi terlebih dahulu yang maju berperang melawan akan musuh-musuh mereka. Dan kemudian kita tahu ceritanya bagaimana orang Lewi mendahului pasukan daripada Bani Moab dan Amon ini. Mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Mereka katakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dan pada saat pujian penyembahan dinaikkan kepada Tuhan, kita tahu Israel memperoleh kemenangan mereka. Nah, saudara, bukan hanya di perjanjian lama, tetapi juga di dalam perjanjian baru. Ada kisah di mana Paulus dan Silas ditangkap karena mereka memberitakan Injil. Dan kemudian karena masyarakat tidak suka dengan apa yang mereka lakukan, dan akhirnya mereka dipenjara di tempat yang terdalam. Nah, penjara zaman dulu dengan penjara zaman sekarang beda. Ya, kalau zaman sekarang penjara itu ada di atas tanah, penjara di zaman dulu itu mereka menggali sampai ke dalam tempat yang dalam. Dan diceritakan bagaimana Paulus dan Silas ditempatkan di tempat yang terdalam di mana tidak ada cahaya, pengap, dan sangat-sangat istilahnya suasananya itu tidak menguntungkan buat mereka. Dan di dalam kegelapan tersebut, di tengah-tengah kesunyian malam tersebut, Paulus dan Silas memutuskan untuk berdoa kepada Tuhan. Dan bukan hanya berdoa, tetapi mereka juga memuji, memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Dan kita tahu waktu mereka memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati mereka, tembok-tembok penjara tersebut bergetar, terjadi gempa bumi. Dan singkat cerita, semua pintu-pintu penjara terbuka. Dan bukan cuma pintu penjara yang terbuka, tetapi rantai-rantai yang mengikat para tahanan tersebut terbuka, yang membuat mereka bisa sebenarnya lari keluar dari penjara tersebut. Nah, saudara, secara akal budi manusia, semua kejadian ini tidak masuk di dalam pikir. Memang mujizat yang Tuhan lakukan, kalau kita mau selalu hitung dan lihat dari secara pemikiran manusia, itu tidak akan bisa diterima dengan logika manusia. Tetapi itulah yang terjadi pada saat umat Tuhan memuji dan menyembah Allah. Ada kuasa yang besar yang terjadi pada saat pujian dan penyembahan dinaikkan kepada Tuhan. Saya masih ingat kisah di mana pada saat saya mendoakan orang-orang yang kerasukan setan, ada kalanya sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Karena sudah didoakan, diusir keluar setannya, masih saja seperti itu. Dan kemudian pada saat pujian penyembahan dinaikkan kepada Tuhan,
Entah kenapa orang yang kerasukan tersebut tiba-tiba dia bisa berteriak, menutup telinga mereka, minta kita berhenti untuk memuji Tuhan. Dan singkat cerita orang-orang tersebut dibebaskan daripada segala kuasa kegelapan. Kita nggak tahu apa yang secara logika kita nggak masuk di akal. Tetapi saudara, kita menyembah Tuhan yang melakukan sesuatu yang di luar daripada nalar manusia kita. Apa sebenarnya yang sedang terjadi pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan? Nah saudara, saya percaya bahwa orang Israel waktu mereka kelilingi tembok Yeriko tersebut dan memuji nama Tuhan, bukan karena suara mereka yang merdu atau suara mereka yang melengking yang membuat tembok tersebut runtuh, bukan. Tetapi sesungguhnya pada saat mereka memuliakan nama Tuhan, yang terjadi pada saat itu adalah mereka sedang menyerahkan seluruh kehidupan mereka, kedaulatan mereka, kemampuan mereka berikan kepada Tuhan. Sesungguhnya waktu kita memuji memuliakan nama Tuhan, sesungguhnya pada saat itu kita sedang mengatakan, Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Allah kami, Engkaulah yang berdaulat, Engkau yang mampu melakukan segala perkara yang mustahil. Kami tidak tahu harus berbuat apa lagi, tetapi hanya Engkau yang mampu melakukan segala perkara. Saudara, sebenarnya waktu kita memuji nama Tuhan, kita sedang menempatkan Allah di tempat yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Itulah yang sebenarnya sedang terjadi. Nah saudara, saya percaya bahwa pada saat nama Allah ditinggikan, pada saat nama Allah dimuliakan, Tuhan akan melakukan hal-hal yang Dia mau lakukan yang ada kalanya di luar daripada cara kita manusia berpikir. Dia akan memanifestasikan kuasanya. Dia akan melakukan mujizatnya. Sama seperti Musa pada saat dia memimpin bangsa Israel. Dan pada saat itu bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir. Dan di hadapan mereka akan adalah suatu laut yang begitu besar. Musa kemudian mengangkat kedua tangannya, mengangkat tongkatnya. Pada saat dia mengangkat, sesungguhnya dia sedang berserah kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Dia sedang mengatakan, ini adalah kedaulatanmu Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau yang berkuasa dan berdaulat. Dan pada saat kita menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang bukakan semuanya. Sehingga laut tersebut terbelah dan orang Israel bisa keluar daripada hadangan orang Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di saat-saat ini ada begitu banyak doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Tuhan, sembuhkan temanku, sembuhkan keluargaku. Tuhan, biarlah pandemik wabah ini cepat berlalu. Tuhan, tolong Tuhan, bagaimana supaya ekonomi semakin meningkat. Saudara, ada begitu banyak doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan doa-doa tersebut, saudara. Tetapi bagaimana apabila di dalam situasi seperti ini, bukan hanya sekedar doa yang kita naikkan, tetapi kita membesarkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita sedang mengatakan, Tuhan, Kau yang berdaulat. Entah berapa lama lagi pandemik ini selesai. Entah berapa lama lagi ekonomi akan pulih. Entah berapa lama lagi Tuhan, sekolah anak-anakku bisa berjalan dengan normal. Usahaku dapat berjalan dengan normal. Tapi yang aku mau lakukan saat ini, aku cuma mau memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan akan nama-Mu Tuhan. Oh saudara, saat ini iblis berupaya untuk menghancurkan banyak orang, menghancurkan iman orang percaya, menghancurkan akan cara berpikir daripada orang percaya. Nah saudara, kita saat ini bisa melihat bagaimana situasi saat ini, walaupun sudah dikatakan normal secara, kalau kita bandingkan dengan sebelum 2 bulan 3 bulan lalu. Tapi saudara, walaupun kelihatannya normal, tetapi sekali lagi ada kemungkinan wabah ini terus meningkat
Dan masih ada orang-orang yang gak punya pekerjaan. Dan di tengah-tengah situasi ini yang kita cuma bisa lakukan adalah, Tuhan, kami berserah kepadamu. Kami cuma puji namamu. Kami mau menyembahmu. Dan saudara, saya meyakini pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, pada saat kita menyerahkan kedaulatan kita kepada Tuhan, Tuhan akan campur tangan dalam kehidupanmu. Tuhan akan berikan hikmat kepadamu. Tuhan akan berikan kepada kita kemampuan untuk melewati segala krisis yang ada. Untuk melewati segala problema yang kita hadapi sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu, di awal daripada firman Tuhan ini, saya ingatkan kepada kita semua, bagaimana kita harus meningkatkan pujian penyembahan kita. Baik dalam waktu doa pribadi kita, maupun pada saat kita ibadah sama-sama. Dan bukan hanya itu, tetapi di rumah Anda masing-masing, atau pada saat Anda bekerja, Anda sedang berkendaraan, naikkanlah pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan, bukan kehendak-Ku yang jadi. Dan saudara, kita lihat apa yang terjadi pada saat Pondok Daud tersebut dibangun. Di dalam ayat yang ke-12, tapi saya akan mulai dari 11 bagian C-nya terlebih dahulu. Di situ firman Tuhan berkata, Aku Tuhan akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Jadi saudara, Anda mau atau tidak mau, Anda mau terlibat atau tidak terlibat dengan apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan pasti bangun pondoknya. Dan kemudian apa yang dikatakan pada saat dia membangunnya, ayat 12, supaya mereka. Sekali lagi, supaya siapa? Mereka. Siapa itu mereka? Mereka adalah orang-orang Israel rohani, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya mereka kenapa? Menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Jadi kita melihat bagaimana lewat pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, pujian tersebut akan meruntuhkan akan kuasa kegelapan, akan meruntuhkan tembok-tembok musuh yang membutakan mata hati daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Dan kemudian dengan pujian penyembahan tersebut, itu akan membawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, suku-suku bangsa yang telah dinubuatkan di dalam firman Tuhan, mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Mereka akan kembali berbondong-bondong datang untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Apabila Anda punya keluarga, Anda punya teman, sahabat yang belum kenal Tuhan, saya percaya gak lama lagi waktunya mereka akan percaya, mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Kita naikkan pujian kepada Tuhan, kita agungkan Tuhan. Mungkin Anda selama ini sudah lelah untuk berdoa, Anda selama ini sudah lelah untuk menaikkan syafaat Anda. Naikkan pujian kepada Tuhan, Anda akan melihat Tuhan bekerja. Mungkin Anda berkata bahwa saya sih sudah doa untuk keadaan keluargaku, untuk ekonomiku, untuk semua dan semua. Tapi kok sepertinya Tuhan gak jawab-jawab. Inilah saatnya untuk kita berserah kepada Tuhan. Untuk kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang berdaulat dalam hidupku. Jadilah seperti kehendak. Naikkan pujianmu kepada Tuhan. Saudara, kita gak tahu masih berapa lama wabah ini akan berlanjut. Apakah situasi akan tambah baik atau tambah buruk? Tidak ada yang bisa memprediksinya. Walaupun keadaan nampaknya sudah semakin baik,
Tapi kita tidak pernah tahu hari esok. Cuma Tuhan yang tahu. Dan oleh sebab itu saya mau mengajak kita semua. Mari kita agungkan nama Tuhan. Tinggikan nama Tuhan lebih lagi. Itu yang paling penting. Supaya kehidupan kita semua semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam Dia. Dan hari ini saudara, ini adalah minggu pertama daripada bulan Juni. Sebagaimana biasanya di minggu pertama kita mengambil perjamuan kudus. Saudara, kita lakukan perjamuan kudus untuk apa? Untuk kita merenungkan akan apa yang Yesus telah lakukan dalam hidup kita. 2000 tahun yang lalu Yesus mati untuk kita. Dan kemudian Dia mengalahkan segala maut. Dia mati di atas kayu salib, mengampuni segala dosa kita, membawa dosa tersebut dalam kubur dan mengalahkan maut tersebut. Dan saudara, saya mau mengajak kita semua, waktu kita mengambil perjamuan kudus ini, kita mengingat apa yang Yesus telah lakukan di dalam kehidupan kita semua. Dan waktu kita mengingat, bukan hanya sekedar mengingat, tapi kemudian ambil waktu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kalau kita masih bisa hidup. Mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Saya mengajak kita, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mengambil perjamuan kudus dan juga untuk kita senantiasa merenungkan firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Bapa, kami berdoa biar kami menjadi umat Tuhan yang memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan akan nama-Mu. Di tengah-tengah daripada semua kesulitan yang terjadi, masalah yang terjadi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau ya Tuhan Yesus yang senantiasa berdaulat, bertata dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa agar kami jadi orang percaya yang terus-menerus memuliakan Engkau, meninggikan akan nama. Menjadi orang percaya yang senantiasa ya Tuhan mengagungkan Engkau. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Tuhan, kami mohon kepadamu. Biarlah kami bisa melewati ini semua. Terima kasih dan kami berdoa biar kami menjadi umat Tuhan yang terus memuji-Mu, menyembah-Mu. Dan sebagaimana kami akan mengambil perjamuan kudus ini, ajar kami untuk mengingat akan kebaikan Tuhan. Dan bukan hanya sekedar mengingat ya Tuhan, tetapi lewat apa yang kami renungkan tersebut kami terus menerus tidak henti-hentinya memuji dan memuliakan akan nama-Mu senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Saudara, mari kita ambil roti yang merupakan tubuh Kristus tersebut. Kita angkat roti ini. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua kebaikan. Dan saat ini kami akan mengambil perjamuan ini. Kami mau mengingat apa yang Kau telah lakukan ya Yesus 2000 tahun yang lalu. Engkau yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kami. Engkau yang suci dan kudus Tuhan dibuat berdosa. Supaya kami yang penuh dengan dosa ini diampuni daripada segala dosa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Kami yang miskin dibuat menjadi kaya. Kami yang penuh dengan kesalahan dibuat menjadi tidak bersalah. Terima kasih ya Tuhan untuk semua ini. Dan saat ini ya Tuhan Yesus mengangkat roti ini. Oh Tuhan, kami gak mau melakukan sekedar liturgi. Tapi yang kami inginkan, biarlah ya Tuhan apa yang Kau lakukan benar-benar ada di dalam pikiran kami. Kami bisa mengenangnya dan kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang hidup suci, kudus dan benar di hadapan. Mari kita ambil roti ini yang merupakan tubuh Kristus dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus.
kasih ya Tuhan. Kita angkat cawan ini. Bersyukur Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu. Tuhan, darah-Mu tercurah di atas kayu salib. Bahkan sebelum Engkau naik di atas kayu salib, Engkau telah terlebih dahulu dicambuki, diberikan mahkota duri, Engkau dipukuli, dihina, ditelanjangi. Dan Engkau izinkan Tuhan darah-Mu tercurah walaupun Engkau mampu Tuhan Yesus untuk melakukan apa yang Engkau mau, tapi Engkau relakan diri-Mu Tuhan. Engkau relakan diri-Mu dikorbankan Tuhan, supaya Tuhan dosa kami diampuni, dan juga ya Tuhan supaya sakit penyakit kami disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan ambil darah-Mu ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa, semua kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, dan cinta-Mu ya Tuhan. Percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya beban masalah mereka diangkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, jadikan kami umat Tuhan yang tidak henti-hentinya memuji memuliakan nama-Mu, meninggikan akan nama-Mu. Bukan hanya sekedar bernyanyi Tuhan, tapi yang terutama Tuhan, untuk menempatkan Engkau yang paling utama dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Biarlah pondok Daud tersebut dapat terbangun, pujian penyembahan terus dinaikkan, sehingga banyak bangsa-bangsa yang datang mengenal kepadamu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.